Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus share tentang soal latihan penilaian akhir semester 1 atau PAS atau juga disebut UAS, ujian akhir semester untuk kelas 4 SD atau MI, tematik tema kelima, subtema 1, 2 dan 3. Baiklah, di sini sudah tersedia soal-soalnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kerjakan sekarang. Nomor 1, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta, permusyawaratan dan demokrasi, dan bijak menyelesaikan masalah merupakan makna sila ke titik-titik A2, D3, C4, atau D5. Yang mana? Sini ada permusyawaratan, ya. Tujuan bersama, ada demokrasi. Berarti sila ke-4, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 2, berikan contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dalam masyarakat. A. Semangat persatuan. B. Menghargai pendapat. C. Berhak memeluk agama. Atau D. Tidak membeda-bedakan teman. Yang mana nih? Sila keempat. Ya, menghargai pendapat. Ya. Pendapat. Karena berhubungan dengan musyawarah, ya. Begitu. Kemudian nomor berikutnya, nomor 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap pengamalan Pancasila. Sila ke titik-titik 2, 3, 4, 5. Ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berarti harus adil. Nah, ini sila ke berapa? Ke 5, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nomor 4, yang bukan merupakan sikap pahlawan. Nah, bukan, ya, hati-hati, ya. A. Berani. B. Rela berkorban. C. Semangat individual. Atau D. Cinta tanah air. Bukan, ya. Ini berani memang sikap pahlawan. Rela berkorban juga. Cinta tanah air apalagi. Berarti jawabannya adalah C, ya, yang bukan. Nomor 5. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikut. Kecuali lagi, ya, yang bukan. A. Bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas. B. Membantu teman yang mengalami kecelakaan. C. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. D. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, ini C, D, dan B itu adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang bukan berarti ini fanatik, ya. Nah, fanatisme. Nah, nomor 6. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari disebut A. Karangan fiksi. B. Karangan non-fiksi. C. Karangan bebas. Atau D. Karangan harian. Iya, apa tuh? Karangan, ya, non-fiksi, ya. Oke, nomor 7. Perhatikan teks berikut. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Berikut adalah contoh. A. Karangan fiksi. B. Karangan non-fiksi. C. Karangan bebas. Atau D. Karangan bebas semua. Karangan harian maksudnya ini, ya. Ya, nomor 7 jawabannya apa? Ya, ini masih non-fiksi, ya. Karena sejarah itu, ya. Oke. Nomor 8. Oke. Yang bukan contoh karya non-fiksi. Yang bukan. Yang mana nih? Biografi, sejarah, legenda, jurnal. Ya, yang bukan itu adalah C, ya. Legenda. Hampir sama-sama mirip-mirip dongeng gitu, ya. Kayak biografi kan jelas, ya, sejarah apalagi, jurnal juga sesuai laporan, ya. Oke, nomor 9, sebutkan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis, sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis disebut apa? Tokoh, hobi, pengarang, penulis. Ya, penulis, ya.
Nih, nomor 10. Nih, bacalah teks berikut. Nih, pertanyaannya apa ini? Informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan teks? Oh, mencari informasi berarti harus dibaca ya, wajib ya. Baik, kita baca. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena itu ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik, perlu usaha yang tiada henti. Sumber liputan6.com. Oke, informasi yang kamu peroleh dari bacaan teks di atas adalah nih, ya sudah dibaca barusan. Ini pilihannya. A. Lahan tandus Gunung Tampomas dirubah menjadi lahan yang hijau oleh Juhairi selama 26 tahun dan ia juga berhasil menjadi peternak yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Kaki Gunung Tampomas dulu hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut tinggal begitu saja dan gersang. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya, itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Oke, informasinya adalah ya A ya, ini ya, jawabannya A. Oke, nomor 11. Raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara adalah A. Raja Purnawarman, B. Raja Sanjaya, C. Raja Hayam Wuruk, atau D. Raja Bala Putra Dewa. Ya, raja terkenal kerajaan Tarumanegara yaitu ya Raja Purnawarman ya. 12 gambar di atas gambar seorang pahlawan yang memimpin kerajaan Aceh yang bernama Sultan Agung, Raden Patah, Sultan Hasanuddin, atau Sultan Iskandar Muda. Nah, yang mana nih jawabannya? Ya, Sultan Iskandar Muda ya. Nomor 13, siapa dan dari mana tokoh pada gambar di atas? Ini A. Sultan Agung. Dari mana nggak ada sini ya pilihannya. A. Sultan Agung, B. Raden Patah, C. Sultan Hasanuddin, D. Sultan Iskandar Muda. Ya, ini adalah jawabannya. Sultan, ya, Sultan apa? Sultan Hasanuddin ya. Dengan julukan ayam jantan dari timur ya. Dari mana? Dari Sulawesi ya. Oke, 14. Siapakah pahlawan yang diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional? A. Ahmad Dahlan, C. B. Ki Hajar Dewantara, C. Muhammad Hatta, atau D. Dr. Sutomo. Oh, ini terkenal sekali ya. Jawabannya adalah Bapak Pendidikan Nasional adalah Ki Hajar Dewantara ya. 15. Pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Bernama apa? Ya, siapa? A. Bung Tomo, B. Soekarno, C. Jenderal Sudirman, D. Pangeran Diponegoro. Ya, A ya, Bung Tomo. Nomor 16, perhatikan, ini ada IPA ya. Ini ya gambar gelas, dimasukkan pensil dan terlihat pensilnya seperti membengkok ya. Gambar di atas menunjukkan sifat cahaya yang A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya merambat lurus, atau D. Cahaya menembus benda bening. Ini fokusnya di pensil ya, jadi seperti bengkok. Jawabannya adalah ya A ya. Cahaya dapat dibiaskan ya.
Oke, 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada seorang anak sedang melakukan percobaan ya. Gambar di atas menunjukkan bahwa sifat cahaya titik-titik. A. Cahaya dapat dibiaskan. B. Cahaya dapat dipantulkan. C. Cahaya merambat lurus. Atau D. Cahaya menembus benda bening. Ya, yang mana ini? Ini kan ada apa namanya? Ada lilin. Ada bolong-bolong ya. Di jawabannya adalah ini cahaya merambat lurus ya. 18. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil yaitu A. Teleskop, B. Mikroskop, C. Lup, atau D. Periskop. Ya, apa namanya? Ya, mikroskop ya. 19. Berikut macam-macam cermin kecuali A. Cermin datar, B. Cermin cekung, D. Cermin cembung, D. Cermin pembesar. Jawabannya adalah C. Cermin pembesar ya. 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah sendok ya. Bagian sisi belakang sendok merupakan salah satu contoh dari cermin. A. Darat, B. Cekung, D. Cembung, D. Pembesar. Nah, ini yang kebalik ya sendoknya. Ini cermin apa nih? Cermin cembung ya. Ya. Baiklah, 20 soal sudah dijawab. Untuk soal isiannya, ini teman-teman bisa mendapatkannya langsung ya dengan cara mengklik link yang sudah tersedia di kolom komentar video ini untuk sekaligus mendownload soalnya sehingga teman-teman bisa lebih gampang mempelajarinya ya. Demikianlah, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.